Tesalonikim Alef atau 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1-10. Paulus dan Silvanus dan Timotius. Kepada kehilat Tesalonika, di dalam Elohim Bapa, dan Tuhan Yeshua HaMasiah. Anugerah bagimu dan damai sejahtera dari Elohim, Bapa kita, dan dari Tuhan Yeshua HaMasiah. Kami senantiasa mengucap syukur kepada Elohim mengenai kamu semua seraya menyebut kamu dalam doa-doa kami. Sambil tak henti-hentinya mengingat pekerjaan iman dan usaha kasih dan ketabahan pengharapan akan Tuhan kita Yeshua HaMasiah di hadapan Elohim dan Bapa kita. Setelah mengetahui keterpilihanmu, hai saudara-saudara yang dikasihi oleh Elohim. Sebab Injil kami tidak datang kepadamu hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan kuasa dan dengan Roh Kudus dan dengan keyakinan penuh, sebagaimana telah kamu ketahui seperti apa kami telah berada di antara kamu karena kamu. Bahkan kamu telah menjadi peneladan kami dan Tuhan, ketika menyambut firman dalam kesukaran besar dengan sukacita Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi contoh bagi semua orang yang percaya di Makedonia dan Akhaya. Sebab dari kamu telah terdengar firman Tuhan bukan saja di Makedonia dan Akhaya, melainkan juga di segala tempat imanmu kepada Elohim telah tersiar, sehingga kami tidak punya keperluan untuk mengatakan apapun. Karena mereka sendiri bercerita tentang kami, seperti apa jalan masuk yang kami miliki bagi kamu dan bagaimana kamu telah berbalik dari berhala-berhala kepada Elohim, untuk melayani Elohim yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan putranya dari surga yang telah Dia bangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yeshua, yang melepaskan kita dari murka yang akan datang. Tesalonikim Alef 1 Tesalonika 2:1-20 Sebab kamu sendiri, hai saudara-saudara, telah mengetahui masuknya kami kepada kamu, bahwa hal itu tidak menjadi sia-sia. Namun juga, karena menderita sebelumnya dan karena dihina di Filipi, sebagaimana telah kamu ketahui, kami beroleh keberanian di dalam Elohim kami, untuk membicarakan Injil Elohim kepada kamu dengan penuh perjuangan. Sebab, nasihat kami bukan dari tipuan ataupun dari ketidakmurnian ataupun dalam kelicikan. Sebaliknya, sebagaimana kami telah diuji oleh Elohim untuk dipercayakan Injil, demikianlah kami berbicara bukan sebagai yang menyenangkan kepada manusia, melainkan kepada Elohim yang menguji hati kita. Sebab, kami pun tidak pernah datang dengan kata sanjungan, sebagaimana telah kamu ketahui, tidak pula dengan alasan palsu ketamakan, Elohim adalah saksi. Tidak pula dengan mencari kemuliaan dari manusia ataupun dari kamu atau dari yang lainnya, sekalipun sanggup untuk berada dalam beban berat selaku rasul-rasul HaMasiah. Namun kami telah menjadi lemah lembut di tengah-tengah kamu, seperti seorang inang pengasuh mengasuh anak-anaknya sendiri. Demikianlah, dengan sangat merindukan kamu, kami merasa senang untuk berbagi dengan kamu, bukan hanya Injil Elohim, tetapi juga jiwa kami sendiri, karena kamu telah dijadikan yang terkasih bagi kami. Sebab kamu ingat, hai saudara-saudara, usaha dan kerja keras kami, karena dengan bekerja siang dan malam tanpa membebani siapapun di antara kamu, kami memberitakan Injil Elohim kepada kamu. Kamu adalah saksi, juga Elohim, betapa saleh dan adil dan tanpa celah kami telah ada di antara kamu yang percaya. Bahkan seperti telah kamu ketahui, betapa setiap kamu masing-masing, kamilah yang menasihati dan menghibur kamu, juga bersaksi, sebagaimana seorang ayah kepada anak-anaknya sendiri. Supaya kamu berjalan dengan layak bagi Elohim yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya sendiri. Sebab itu pula kami, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Elohim,
Karena ketika menerima firman pemberitaan dari kami tentang Elohim, kamu menyambut bukan perkataan manusia, melainkan sebagaimana sesungguhnya itu adalah firman Elohim, yang juga bekerja di antara kamu yang percaya. Sebab kamu, hai saudara-saudara, dalam Hamasiah Yeshua kamu telah menjadi peneladan gereja-gereja Elohim yang berada di Yudea, karena kamu juga telah menderita hal-hal ini oleh teman-teman sebangsamu sendiri, sebagaimana pula mereka oleh orang-orang Yahudi, yang telah membunuh baik Tuhan Yeshua maupun nabi-nabi mereka sendiri, dan menganiaya kami, serta tidak menyenangkan Elohim, bahkan bertentangan dengan semua orang, yang melarang kami berbicara kepada bangsa-bangsa lain agar mereka dapat diselamatkan, sehingga dosa-dosa mereka bertimbun senantiasa dan murka telah datang ke atas mereka hingga kesudahannya. Dan kami, hai saudara-saudara, setelah dipisahkan dari kamu untuk sesaat lamanya dalam kehadiran, bukan dalam hati kami telah berusaha keras dengan lebih lagi untuk melihat kehadiranmu dengan hasrat yang besar. Sebab itu kami ingin datang kepada kamu, bahkan aku, Paulus, sudah sekali dua kali, tetapi setan telah merintangi kami. Sebab, apakah pengharapan, atau sukacita, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Tuhan kita Yeshua Hamasiah pada saat kedatangannya kembali, bukankah kamu? Sebab, kamulah kemuliaan dan sukacita kami. Tesalonikim Alef 1 Tesalonika 3:1-13. Oleh sebab itu, ketika tidak tahan lagi kami menganggap baik untuk ditinggal di Atina seorang diri. Dan kami mengutus Timotius, saudara kita, juga pelayan Elohim dan rekan sekerja kami dalam Injil Hamasiah, untuk meneguhkan kamu dan menasihati kamu tentang imanmu, supaya tidak seorang pun digoyahkan oleh kesukaran-kesukaran ini, karena kamu sendiri tahu, bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab, bahkan ketika kami sedang ada bersama kamu, kami mengatakan sebelumnya kepadamu bahwa kita akan segera ditekan, dan sebagaimana hal itu telah terjadi, kamu pun sudah mengetahui. Karena itu pula aku, ketika tidak tahan lagi, aku telah mengutus untuk mengetahui imanmu, jangan-jangan si pencoba dia akan mencobai kamu, dan jerih payah kami bisa menjadi sia-sia. Namun sekarang, dengan datangnya Timotius dari kamu kepada kami dan mewartabaikkan iman dan kasihmu kepada kami, dan bahwa kamu memiliki kenangan yang baik tentang kami dengan selalu rindu untuk melihat kami, sebagaimana pula kami terhadap kamu. Dalam hal ini hai saudara-saudara, kami telah dinasihati oleh kamu dalam segala kesukaran dan kesulitan kami melalui imanmu. Karena itu sekarang kami hidup, asalkan kamu dapat berdiri teguh di dalam Tuhan. Sebab, ucapan syukur apa yang kami sanggup untuk mengembalikan kepada Elohim tentang kamu, atas setiap sukacita yang dengannya kami bersukacita karena kamu di hadapan Elohim kita. Dengan memohon secara bersungguh-sungguh siang dan malam untuk melihat wajahmu dan menyempurnakan apa yang kurang pada imanmu. Adapun Dia, Elohim dan Bapa kita, juga Tuhan kita Yeshua Hamasiah, kiranya mengarahkan jalan kami kepadamu. Dan Tuhan kiranya membuat kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, juga terhadap semua orang, sebagaimana juga kami terhadap kamu. Untuk memantapkan hatimu tanpa cela dalam kekudusan di hadapan Elohim dan Bapa kita pada saat kedatangan Tuhan kita Yeshua Hamasiah bersama semua orang kudusnya. Tesalonikim Alef 1 Tesalonika 4:1-18. Kemudian selebihnya, hai saudara-saudara, kami meminta dan menasihati kamu dalam Tuhan Yeshua, sebagaimana kamu telah menerima dari kami, bagaimana seharusnya kamu berjalan dan menyenangkan Elohim, agar kamu semakin berkelimpahan.
Karena kamu tahu apa perintah-perintah yang telah kami berikan kepadamu melalui Tuhan Yeshua. Sebab, inilah kehendak Elohim, pengudusanmu, supaya kamu terhindar dari percabulan. Sehingga masing-masing kamu tahu memiliki bejananya sendiri dalam kekudusan dan kehormatan. Bukan dalam hawa nafsu hasrat, sama seperti bangsa-bangsa lain juga yang tidak mengenal Elohim, sehingga tidak melangkahi dan mengambil keuntungan dalam perkara saudaranya, karena Tuhanlah yang membalas terhadap semuanya itu, sebagaimana pula telah kami katakan sebelumnya dan telah kami persaksikan dengan sungguh kepadamu. Sebab Elohim tidak memanggil kita dasar kecemaran melainkan ke dalam kekudusan. Akibatnya, Dia yang menolak, tidaklah menolak manusia, tetapi Elohim, yang juga telah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Dan mengenai kasih persaudaraan, kamu tidak mempunyai keperluan agar aku menuliskannya kepadamu, karena kamulah yang diajar Elohim untuk mengasihi seorang terhadap yang lain. Karena kamu juga melakukan hal itu terhadap semua saudara-saudara yang ada di seluruh Makedonia, maka kami menasihati kamu, hai saudara-saudara, agar semakin berkelimpahan. Dan berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi tenang dan melakukan urusannya sendiri-sendiri serta bekerja dengan tanganmu sendiri-sendiri, sebagaimana telah kami perintahkan kepada kamu. Supaya kamu dapat hidup dengan pantas terhadap mereka orang luar, dan kamu tidak lagi punya keperluan apapun. Dan, aku tidak ingin kamu tidak mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, hai saudara-saudara, supaya kamu jangan berduka cita sebagaimana pula orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Sebab, jika kita percaya bahwa Yeshua telah mati dan telah bangkit, demikianlah pula Elohim akan membawa bersamanya mereka yang telah meninggal melalui Yeshua. Sebab, kami mengatakan hal ini kepadamu dengan firman Tuhan, bahwa kita yang hidup, yang masih tinggal hingga kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab dengan suatu seruan, dengan suara penghulu malaikat dan dengan sangkakala Elohim, Dia akan turun dari surga, dan orang-orang yang mati dalam Hamasyah, mereka akan pertama-tama bangkit. Kemudian kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan ke dalam pertemuan Tuhan di angkasa, dan demikianlah kita akan senantiasa berada bersama Tuhan. Karena itu, nasihatilah seorang terhadap yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Tesalonikim Alef 1 Tesalonika 5:1-28 Dan mengenai waktu dan saat, hai saudara-saudara, kamu tidak punya keperluan untuk dituliskan bagimu. Karena kamu sendiri mengetahui dengan cermat, bahwa hari Yahweh datang sedemikian rupa seperti pencuri pada waktu malam. Sebab, ketika mereka mengatakan damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan datang atas mereka, sama seperti rasa sakit bersalin pada wanita yang sedang mengandung, dan mereka sama sekali tidak bisa luput. Namun kamu, hai saudara-saudara, kamu tidak berada dalam kegelapan, sehingga hari itu dapat menyergap kamu seperti pencuri. Kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah anak-anak malam atau dari kegelapan. Jadi kemudian, kita jangan sampai tertidur seperti juga orang-orang yang lain, sebaliknya kita harus berjaga-jaga dan sadar. Karena mereka yang tidur, mereka tidur pada waktu malam, dan mereka yang mabuk, mereka mabuk pada waktu malam. Tetapi kita, selagi siang, kita harus sadar, sambil mengenakan baju zirah iman dan kasih, serta ketopong pengharapan keselamatan. Sebab Elohim tidak menempatkan kita ke dalam murka, melainkan ke dalam pemeliharaan keselamatan melalui Tuhan kita Yeshua HaMasyiah.
yang telah mati demi kita, supaya entah kita dapat berjaga-jaga atau tidur, kita dapat hidup bersama dengan Dia. Oleh sebab itu, nasihatilah seorang terhadap yang lain, dan saling membangunlah kamu seorang demi seorang, sebagaimana pula kamu melakukannya. Dan kami meminta kamu, hai saudara-saudara, untuk mengetahui mereka yang berjerih lelah di antara kamu, juga yang memimpin kamu dalam Tuhan, serta yang memperingatkan kamu. Bahkan untuk menghargai mereka, setinggi-tingginya dalam kasih, karena pekerjaan mereka. Berdamailah di antara kamu sendiri. Dan kami menasihati kamu, hai saudara-saudara, peringatkanlah mereka yang tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, topanglah mereka yang lemah, bersabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya tidak seorang pun yang membalas kejahatan ganti kejahatan kepada seseorang, sebaliknya kejarlah selalu apa yang baik, baik seorang terhadap yang lain, maupun terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, berdoalah tanpa henti-henti, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah kehendak Elohim dalam Hamasiah Yeshua bagi kamu. Janganlah memadamkan roh. Janganlah memandang rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, pegang eratlah apa yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala bentuk yang jahat. Dan Elohim damai sejahtera, Dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya, dan kiranya roh dan jiwa dan tubuhmu seutuhnya terpelihara tanpa cela pada saat kedatangan Tuhan kita Yeshua Hamasiah. Dia yang memanggil kamu adalah setia, Dia juga yang akan melaksanakannya. Hai saudara-saudara, berdoalah untuk kami. Salamilah saudara-saudara semua dengan cium kudus. Aku mendesak kamu demi Tuhan, agar surat ini dibacakan kepada semua saudara yang kudus. Anugerah Tuhan kita Yeshua Hamasiah beserta kamu. Amin.